Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الخير والبلاغة إلى الهدى وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala nikmatnya kepada kita, memberikan kesempatan buat kita hadir salat maghrib berjamaah dan kita sama-sama duduk di majelis ini semata-mata untuk menuntut ilmu dan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini bisa bermanfaat buat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita membahas tentang bab taharah, namun malam hari ini dan mungkin insyaallah minggu depan juga kita akan membaca tentang bab puasa, karena kita sudah berada di bulan Sya'ban. Sudah berapa Sya'ban? 10 Sya'ban. Di 20 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Maka untuk kita masuk dalam bulan Ramadan, maka kita sedikit membaca tentang fikih puasa agar puasa kita nanti ketika masuk dalam bulan Ramadan, ibadah puasa kita sudah berdasarkan ilmu. Ibadah puasa kita mudah-mudahan dengan kita membaca fikih, belajar tentang syariat puasa ini, puasa kita pun diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita atau bab membahas tentang puasa. Ta'rif puasa itu atau definisi daripada as-shaum secara bahasa lughatan mutlaqul imsak, menahan diri sepenuhnya. Wa minhu qawluhu ta'ala an sayyidatina Maryam inni nadartu lirrahmani shawman fala ukallimu al-yawma insiya. Seperti perkataan Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam, beliau ketika bernazar, disebutkan di sini beliau berkata inni nadartu, aku bernazar lirrahman, kepada Allah, shawman lan ukallimu an-nasa al-yawma insiya. Aku tidak akan mengajak bicara manusia sedikit pun. Shawman di sini maksudnya menahan daripada berbicara dengan manusia. Artinya beliau khusus untuk beribadah kepada Allah, sehingga beliau menjauh daripada bergaul dengan manusia. Nah, itu dari segi bahasa. Kemudian ada pun dari segi syariat, al-imsaku 'an jami'il muftirat, menahan diri daripada segala hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, daripada terbitnya fajar shadiq. Terbit fajar shadiq itu subuh hari, ketika azan subuh, ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari. Biniyatin maksus, dengan niat khusus. Artinya harus ada niatnya. Kalau tidak niat, tidak ada artinya. Tidak ada artinya menahan makan dan minum. Jadi itu. Adapun asal daripada puasa ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dari ayat ini kita bisa memahami puasa ini, ibadah puasa ini sudah ada atau sudah pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Sebelum kita sudah ada mereka yang sudah lebih dahulu melaksanakan ibadah puasa. Jadi kita ini
mengikut dari umat terdahulu dia. Tujuannya tidak ada lain kecuali untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun waktu difardukan puasa, waktu fardhihi furiḍah fi sanati tsaniyah min al-hijrah min syahr Syawal. Adapun waktunya kapan diwajibkannya puasa ini? Ketika 2 tahun setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Artinya ketika Nabi di Mekah tidak ada itu ibadah puasa, belum ada lagi, belum diwajibkan lagi. Karena ketika Nabi di Mekah, Nabi itu khusus untuk menyampaikan atau menanamkan keimanan aja, keimanan kepada para sahabat. Masalah iman belum digembleng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti setelah di Madinah baru diwajibkan puasa, sampai dilarang yang namanya meminum khamar. Sebelumnya belum, masih di Mekah belum ada ayat turun tentang pengharaman minuman keras. Tapi setelah di Madinah sudah iman kaum muslimin, sudah kuat, baru termasuk puasa ini diwajibkannya ketika 2 tahun Nabi SAW di kota Madinah. Kemudian syahrul Ramadan huwa syahrul tasi' min syuhuril Arabiyyah. Bulan Ramadan juga adalah bulan yang ke-9 daripada bulan Hijriyah atau bulan Arab. Huwa afdhalus syuhur, dan bulan Ramadan adalah bulan yang utama, salah satu bulan yang utama. Kalau kita mengetahui ada tempat yang mulia, Madinah dan Mekah, kita nggak berani tuh ngomong sembarangan aja, nggak berani kalau sampai di kota Mekah. Takut dibayar kontan. Seharusnya juga kita meyakini dengan sepenuh hati ada waktu yang mulia, termasuk adalah bulan Ramadan. Bulan yang mulia, jadi jangan kita anggap remeh. Sebagaimana kita pergi ke kota Mekah, ke Madinah, kita yang biasanya mungkin kalau subuh azan baru ke masjid, pasti Madinah jam 3, jam 2 sudah pergi ke masjid. Karena tahu ini tempat mulia nih. Begitu juga seharusnya Ramadan. Sudah berulang-ulang setiap kita masuk bulan Ramadan diberitahukan bahwasanya bulan Ramadan ganjaran pahalanya itu berkali-kali lipat gandanya. Maka jangan sampai kita menganggap enteng hal tersebut. Sumya Ramadan qila annahu 'indama wada'a al-'arab wa asma' ash-shuhur wa faqaha bi syuhur shiddatul haram. Dinamakan bulan Ramadan karena ketika dinamakan bulan ini dan bulan Ramadan pada saat itu suhu atau cuaca sangat panas-panasnya. Fasamuhu Ramadan minar Ramadan, maka dinamakanlah itu bulan Ramadan, diambil daripada kata Ramadan ay shiddatul har, yang maknanya adalah sangat panas. Jadi hawa sangat panas, maka diambillah kata Ramadan tadi. Makanya itu kalau setiap bulan Ramadan, mendekati bulan Ramadan, di situ waktunya kurma itu dipanen. Kurma itu ditanam ketika musim dingin, nanti bulan Ramadan baru panen kurma. Melimpah ruah kurma di Jazirah Arab. Karena memang waktu panennya kurma di waktu panas. Waktu panas. Wakil alihannahu yawminul dhunub. Dan dikatakan dia bahwasanya kata Ramadan itu diambil karena Ramadan waktunya yarmidul dhunub, waktunya dibakarnya dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibakar atau dihilangkan dosa-dosa kita ketika bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Adapun fadilah Ramadan banyak sekali disebutkan di ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Di antaranya Allah Ta'ala والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Orang-orang yang berpuasa dari laki-laki dan dari perempuan, dan yang menjaga daripada kemaluan mereka daripada maksiat, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan orang-orang yang selalu
berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah beri ganjaran pahala yang berlipat ganda kepada mereka. Dan Allah berikan pengampunan. Allah berikan pengampunan dan ganjaran yang berlipat ganda. Maghfiratan wa ajran 'azima. Kemudian dalam hadis qudsi disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu hasanatin bi'ashri amsalha ila 700 dha'if. Illa siyam fa huwa li wa ana ajzi bih." Setiap perbuatan baik, setiap kebaikan itu pahalanya 10 kali lipat ganda, bahkan sampai 700 lipat ganda, kecuali puasa. Maka puasa tersebut adalah karenaku dan aku yang akan langsung membalasnya. Artinya lebih daripada itu lagi. Namanya roh puasa itu ibadah jelas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Maka pahalanya berlipat kali ganda. Wabil hadithi man sana yawman fi sabilillah ba'ada Allah minhu jahannam masiratan mi'ati 'am. Barang siapa berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah jauhkan daripadanya neraka sejauh 100 tahun perjalanan. Wabil hadis dalam hadis lain juga, dosa ini farhatani, bagi orang yang berpuasa maka dia memiliki 2 kebahagiaan, 2 kegembiraan. Yang pertama, idza aftara fariha. Apabila dia berbuka puasa, dia bergembira. Kalau kita buka puasa senang rasanya, bisa menunaikan 1 hari ibadah puasa, bergembira kita. Kemudian, wa idza laqiya Allah fariha bi shaumihi. Dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dia berbahagia karena apa? Karena melihat pahala puasanya yang sangat luar biasa. Bertemu sama Allah dalam keadaan ridha. Allah dalam keadaan senang dengannya karena ibadah puasanya tadi. Wakil hadithi kadalik sumtu shaim wa tasbih, diamnya orang yang puasa adalah tasbih, wa nawmuhu ibadah, dan tidurnya adalah ibadah. Wa du'a'uhu mustajab, dan doanya adalah mustajab. Wa amaluhu mudha'af, dan amal ibadahnya dilipat gandakan. Dalam hadis lain, as-siyamu jannatun wa hifzun hasinun minan nar. Puasa juga adalah benteng daripada api neraka. Benteng dari api neraka adalah puasa. Karena ketika puasa kita berusaha mungkin menghindari dari perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian hukum puasa Ramadan adalah wajib. Apabila sudah masuk bulan Ramadan, maka diwajibkan kepada seluruh umat muslim balik berakal melaksanakan yang namanya puasa Ramadan. Barang siapa tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dosanya juga sangat besar. Sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan, dosanya sangat besar. Tidak ada uzur, tidak ada sakit, tidak puasa, dosanya sangat besar. Namun nanti juga kita akan membahas tentang kewajiban puasa. Memang puasa Ramadan wajib, namun tidak semua orang itu diwajibkan puasa. Ada beberapa keadaan yang mana orang tersebut tidak diwajibkan berpuasa. Di antaranya perempuan yang haid, tak wajib puasa. Malah hukumnya nanti haram dia berpuasa karena sedang haid kemudian dia mau berpuasa, tidak boleh, haram. Karena ibadah itu ada ketentuannya. Ketika orang tidak memiliki syarat wajib untuk dia berpuasa, maka tidak boleh dia berpuasa. Bukan dapat pahala, tapi dapat dosa. Kemudian kita masuk kepada hal-hal yang mewajibkan puasa. Ketentuan wajib puasa. Ketentuan wajib puasa. Fasalun yajibu shaum Ramadan bi ahadi
umuri khamsah. Pasal tentang diwajibkan seseorang berpuasa dengan 5 hal keadaan. Yang pertama, bikamali Sya'bani 30 yauman. Yang pertama, apabila bulan Sya'ban itu genap 30 hari, maka seseorang wajib berpuasa esok harinya. Kemudian yang kedua, asalnya bi ru'yatil hilal bi haqqi man ra'ahu in kana fasiqan. Dengan melihat hilal. Dengan melihat hilal bagi orang yang melihatnya, walaupun dia orang yang fasik. Dia melihat langsung hilal atau bulan apa? Bulan sabit, bulan yang pertama kali muncul. Kalau bulan Araf itu kan, kalau kita lihat, kalau dia berada di pertengahan, maka dia sangat besar kelihatan. Bulan purnama, Badrun kalau bahasa Arab. Bulan purnama itu kalau 15 hari ke-15 bulan Hijriah. Tapi kalau pertama dia sangat kecil, bahkan tidak kelihatan, sampai tidak kelihatan kecuali kita pakai alat khusus untuk melihatnya. Nanti dia membesar 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 15 itu dia besar lagi, besar. Nanti turun lagi 15, 16, 17, 18 dia mengecil lagi sampai tidak kelihatan. Begitu kalau bulan apa namanya? Bulan Hijriah dari bulan Hijriah. Makanya kalau awal bulan Ramadan itu salah satu syarat untuk kita melaksanakan puasa, kita harus melihat yang namanya hilal. Karena sabda Nabi, sumu di ru'yati, puasa kalian dengan melihatnya. Artinya kalau kita tidak melihat, nanti ada selanjutnya ini. Ada yang menggambarkan, atau dengan yang pertama tadi genapnya, kalau sudah tidak kelihatan, dia kan biasanya malam ke hari ke-29 tuh orang melihat, malam 30 sore itu sudah mulai orang melihat. Nanti kalau tidak nampak, kelihatan hilal, tertutup awan atau bagaimana, maka diputuskan sama Menteri Agama biasanya digenapkan bulan Sya'ban itu jadi 30 hari, besoknya baru kita puasa. Tapi kalau ada orang yang dia sendiri melihat, umpamanya entah dia pergi ke atas gunung camping, kemudian dia melihat yang namanya hilal tadi, melihat yang namanya bulan tadi, anak bulan, maka dia wajib berpuasa walaupun orang lain tidak melihat. Orang lain tidak melihat, dia sendiri yang melihat, walaupun dia itu orang yang fasik. Artinya orang fasik itu dia masih mengerjakan dosa. Dia wajib berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa, maka hitungannya dia berdosa. Tapi yang tidak melihat, dia tidak. Kemudian yang ketiga, bifurutihi bihaqqi man lam yarahu bi'adlin syahadati. Dengan ditetapkannya secara benar kepada orang yang tidak melihatnya dengan persaksian orang yang adil di hadapan hakim atau di hadapan, kalau sekarang Kementerian Agama. Ini biasa terjadinya kalau Kementerian Agama mengutus untuk orang melihat hilal, dari organisasi Islam dia mengutus masing-masing. Nanti itu mereka yang masing-masing itu yang melihat menyampaikan kepada Kementerian Agama. Nanti baru diputuskan sama Menteri Agama bahwasanya bisa besok puasa. Kalau sudah Menteri Agama memutuskan, sudah kita ikut aja. Ini sekedar menambah ilmu wawasan kita ya. Pada dasarnya kita itu cukup ikut pemerintah ya, ikut keputusan pemerintah. Bila pemerintah bilang besok puasa, sudah puasa. Tidak usah repot-repot lagi. Dulu sering orang-orang kampung nanya sama tuan guru, nanya sama kiai, bilang kiai ngapain nanya saya? Tidak perlu nanya saya, ini sudah urusan Kementerian Agama, tidak perlu lagi kita bingung-bingung. Kemudian yang keempat, biikhbari adli riwayatin mawthuqin bihi, sawa'un waqa'a fil qalbi filuhu am la, aw ghairi mawthuqin bihi in waqa'a fil qalbi filuhu. Dengan kabar daripada orang yang adil riwayatnya,
serta orang itu terpercaya. Sama aja dia membenarkan dalam hatinya atau tidak. Dia dikabarkan oleh seseorang yang adil, terkenal adil dan terpercaya, tidak pernah bohong. Intinya tokoh lah, ulama besar yang di daerah tersebut mengabarkan kita besok puasa karena beliau melihat hilal, kita besok puasa kata beliau. Sama ada di hatinya itu membenarkan atau tidak, tetap dia diwajibkan berpuasa. Apabila yang mengabarkan orang seperti ini, orang yang adil, yang terpercaya, maka dia wajib berpuasa. Atau orang yang tidak terpercaya namun di dalam hatinya membenarkan. Orang ini sebenarnya tidak terpercaya tapi hatinya membenarkan, mungkin dengan cara menyampaikannya betul tadi sampai bersumpah-sumpah mungkin umpamanya. Sumpah demi Allah aku melihat hilal. Sehingga hatinya betul kayaknya orang. Nah, maka dia wajib berpuasa. Kemudian wa khamisuha bi dhanni dukhuli Ramadan bil ijtihadi fi man ishtabaha alaihi dzalik. Dengan dugaan atau zon bahwa telah masuk bulan Ramadan berdasarkan ijtihad bagi orang-orang yang ragu dengan hal tersebut. Nah, ini bagi orang yang mungkin tinggal jauh daripada mayoritas kaum muslimin, atau orang seperti saudara kita yang ada di Palestina umpamanya, yang lagi di penjara di bawah tanah. Jadi mereka itu dengan ijtihad mereka, baik itu dengan menghitung hari, menghitung waktu, sehingga mereka menetapnya kayaknya besok Ramadan menurut perhitungannya. Nah, maka puasalah saudara. Karena tidak ada yang ngabarkan, tidak pernah lihat matahari, tidak tahu kapan siang, kapan malam, sehingga dia cuma berikhtiar, mengira-gira dengan ijtihadnya, dengan dia berhitung atau bagaimana, sehingga dia meyakini besok sepertinya masuk Ramadan, maka dia puasa. Nah, ini 5 hal atau 5 keadaan yang mana seseorang itu sudah diwajibkan berpuasa. Kalau sekarang itu tidak usah repot-repot. Tidak usah kita mau repot-repot naik ke atas gunung apa, karena sudah menjadi tugas daripada pemerintah. Kementerian Agama sudah mengutus utusan untuk melihat hilal tersebut. Tinggal kita mendengar aja di berita, tinggal mendengar kabar, maka sudah puasa besok. Dari yang kita baca ini, di sini kita mengetahui kenapa ada orang yang berbeda-beda waktu puasanya. Ada yang kita puasa hari ini, dia orang sudah duluan, atau dia orang besoknya baru berpuasa. Karena ada sebagian yang menetapkan puasa ini dengan ilmu hisab, dengan ilmu hisab, mengikuti gurunya. Akhirnya ada perbedaan, tapi perbedaan tersebut jangan sampai membuat kita saling bermusuhan atau bersuuzon kepada saudara kita kaum muslimin. Kemudian kita lanjut lagi. Kemudian kita lanjutkan tentang syarat sah puasa. Di sini disebutkan qafrul syurutu sihhatihi arba'atu asya. Syarat sah berpuasa ada 4. Yang pertama al-Islam, jelas sudah. Kemudian wal aql, orangnya berakal. Berakal di sini kalau anak-anak yang masih di bawah umur 5 tahun belum bisa disebut berakal, belum memaisuri. Atau orang yang sudah dewasa tetapi mengalami Down syndrome, itu juga tidak wajib dia berpuasa. Kemudian min nahwi haidin,
suci daripada haid atau nifas. Harus suci. Kalau tidak suci maka hukumnya bahkan haram dia berpuasa. Yang keempat, al-ilmu bi kaunil waqti qabilan lis-shaum. Dia mengetahui kapan waktu diterimanya puasa. Harus dia tahu kapan waktu diterimanya puasa. Jangan sampai main asal puasa ya. Bahkan kalau puasa sunnah itu, puasa sunnah bisa jadi haram. Contohnya apa? Contohnya seorang istri yang berpuasa tanpa izin suaminya, jatuhnya haram. Makanya kalau puasa sunnah itu istri harus nyampaikan dulu sama suaminya. Harus nyampaikan kepada suaminya bahwasanya dia mau berpuasa. Karena namanya orang berpuasa itu harus dia menghindari hal yang membatalkan puasa. Kalau suaminya mau kumpul, mau dekat, mau bermesraan, tak boleh orang berpuasa. Jadi kalau namanya haram, begitu suaminya kepingin, wajib dia batalkan puasanya. Jadi 4 ini syarat sah puasa. Ada syarat sah puasa, ada syarat wajib puasa. Syarat sah, apabila tidak dia memiliki semua ini, maka tidak sah puasanya. Adapun syarat wajib berpuasa, khamsatu asya, ada 5 perkara. Yang pertama, Islam sama. Orang Islam wajib berpuasa. Kemudian selain Islam, yang kedua dia harus taklif, mukallaf. Mukallaf itu artinya balik dan berakal. Kalau balik ya tak berakal, tak wajib dia puasa. Atau berakal anak umur sekitar 7 tahun, 8 tahun, tapi belum balik. 7 tahun, 8 tahun kan sekarang banyak anak-anak yang bahkan sudah menghafal Al-Quran. Maka mereka ini walaupun sudah berakal, sudah cerdas, pintar, tapi karena belum balik, tak wajib juga berpuasa. Wajib berpuasa. Kalau mereka berpuasa, ya hukumnya sunnah jadinya. Hukumnya sunnah. Kemudian wal iqamah, dan kuat melakukan puasa, mampu untuk melakukan puasa. Nah, dalam hal ini apabila dia tidak kuat, seperti orang yang sudah sepuh, orang yang sudah uzur, umur 80 umpamanya, 70, atau masih umur 50, 60 tapi sudah memang uzur, punya penyakit, maka tidak wajib. Bahkan kalau tadi orang seperti itu, kata dokter, dia tidak boleh berpuasa. Alasannya kalau dia berpuasa nanti dapat membahayakan kesehatannya, dapat mencelakakan dirinya, akan timbul langsung bermunculan penyakit. Umpamanya kata dokter seperti itu, sudah tak wajib sudah dia berpuasa. Bahkan kalau dia berpuasa nanti jatuhnya nanti haram bahkan dia berpuasa. Kemudian yang kedua, sehat dan sehat. Orang sakit tak wajib berpuasa, tapi ini juga bukan semua sakit. Kalau cuma bisul atau flu ringan, itu tetap wajib. Yang tak wajib di sini adalah yang sakitnya itu membuat dia lemas sehingga betul-betul tidak sanggup berpuasa. Tidak sanggup berpuasa. Yang kelima, syarat wajib puasa adalah iqamah. Iqamah itu artinya bukan seorang musafir. Kalau orang yang bermusafir tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa. Tapi kalau sekarang kita sebenarnya musafir sekarang itu kayak dulu. Kalau orang dulu kan musafir betul-betul capek.
ketunggangan, naik onta. Kalau sekarang kita naik pesawat di bandara enak pasti, pesawat enak. Jadi kalau bisa berpuasa, puasa ya. Tapi ada juga kadang-kadang waktu yang kita berpergian itu membuat kita sakit. Nah, itu tidak apa-apa, kita berpuasa. Jadi ini 5 hal yang atau syarat wajibnya seorang berpuasa. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat kita amalkan, dapat bermanfaat untuk ibadah puasa kita nantinya. Insya Allah nanti kita lanjut lagi membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Terutama mungkin nanti akan kita baca tentang rukun puasa, kemudian yang membatalkan puasa. Karena itu yang penting. Yang lain-lainnya ini mungkin kita skip ya. Karena waktunya kita antara maghrib bisa nih sangat pendek untuk membaca semuanya. Insya Allah minggu depan mudah-mudahan dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa hadir lagi di majelis ini. Kita akan membaca tentang rukun dan hal-hal yang membatalkan puasa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berhadir kembali di majelis ini, istiqomah duduk di majelis ini, dan mudah-mudahan kita dengan duduknya kita di majelis ini Allah mendatangkan ridhonya, curahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you.